Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis kegagalan dan transformasi dari Toys R Us yang beranggotakan Nabila Kintar Hasanah, Devita Linda, Nova Kurniawati, dan Fahira Rahmadani. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah produk dan kinerja dari Toys R Us. Pada tahun 1948 didirikan oleh Charles Lazarus sebagai Children's Supermarket dan tahun 1957 rebranding menjadi Toys R Us dengan art terbalik. Tahun 1990 puncak kejayaan sebagai pengecer mainan dominan. Tahun 2005 diakuisisi oleh investor swasta dan menumpuk hutang. Pada tahun 2017 mengajukan kebangkrutan dan pada tahun 2021 diakuisisi oleh WHP Global untuk revitalisasi. Untuk produknya ada mainan, koleksi lengkap dari merek populer, terus selanjutnya ada game dan elektronik, konsol, video game dan gadget, ada Baby RUS, perlengkapan bayi, pakaian dan furniturnya. Dan yang terakhir ada private label. Kinerjanya puncak pendapatan miliaran di tahun 90-an, penurunan dan kehilangan pangsa pasar karena e-commerce melalui Amazon dan lain sebagainya menjadi beban hutang. Revitalisasi pada saat ini kurang dari 1.400 lokasi dan termasuk store-in-store di 31 negara. Dan yang terakhir penjualan retail lebih dari 2.000 miliar di bawah WHP Global pada tahun 2023. Selanjutnya ada pergeseran paradigma pasar, mainan global dan syarat bertahan hidup. Yang pertama ada valuasi dan stabilitas pasar, terus yang kedua ada penetrasi mutlak e-commerce, terus yang ketiga ada kantong pertumbuhan baru, dan yang terakhir ada manajemen tradisionalnya yaitu fokus pada stabilitas dan e-commerce dan perubahan perilakunya itu yang dianggap menjadi ancaman bukan peluang untuk gagal beradaptasi karena kehilangan relevansi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nova Kurniawati dengan belakang NPM 23160. Pada selanjutnya yaitu peta gravitasi persaingan retail dan tekanan omnichannel. Diagram pada slide ini menggambarkan kekuatan persaingan dalam industri retail. Yang pertama ada Amazon, yang berada di pusat dengan pendapatan yang sangat besar sehingga memiliki pengaruh paling kuat. Lalu ada Walmart dan Target juga menjadi persaingan besar dengan jaringan distribusi yang luas. Sementara itu, Toys R Us berada pada posisi yang lebih lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa persaingan tidak lagi hanya soal menjual mainan, tetapi juga kemampuan mengelola teknologi, data, pelanggan, logistik, dan layanan omnichannel. Slide selanjutnya yaitu jebakan status quo atau perspektif wirausaha strategis. Nah, slide ini tuh menggunakan ilustrasi timbangan untuk menjelaskan ketidakseimbangan strategi Toys R Us. Di satu sisi, perusahaan terlalu fokus pada eksploitasi, yaitu pertahankan model bisnis lama dan mengoptimalkan toko fisik yang sudah ada. Di sisi lain, perusahaan kurang melakukan eksploitasi terhadap peluang baru seperti e-commerce dan transformasi digital. Akibatnya, organisasi terjebak dalam status quo dan kehilangan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Selanjutnya, yaitu kegagalan diagnosis, disrupsi, dan kebutuhan transformasi radikal. Yang dimana grafik pada slide ini nunjukin kalau masalah yang dihadapi Toys R Us ini sebenarnya bukan masalah kecil yang cukup diselesaikan dengan perbaikan bertahap. Perusahaan salah mendiagnosis perubahan pasar sehingga hanya melakukan inovasi terbatas. Padahal disrupsi yang terjadi membutuhkan transformasi yang lebih radikal. Karena respon perusahaan terlalu lambat, posisi kompetitifnya semakin menurun dan sulit mengejar persaingan yang sudah lebih maju secara digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahira Rahmadani. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana beban finansial dapat merusak arsitektur organisasi dan menghambat kemampuan inovasi perusahaan. Pertama, kita lihat dari sisi beban finansial dan retaknya arsitektur organisasi.
Ketika perusahaan memiliki beban utang yang sangat besar, terutama akibat skema seperti leverage buyout atau LBO, arus kas perusahaan menjadi tertekan. Dana yang seharusnya digunakan untuk transformasi strategis, pengembangan teknologi, dan pembaruan sistem operasional justru habis untuk membayar kewajiban utang. Akibatnya, organisasi menjadi tidak fleksibel, sulit beradaptasi, dan muncul ketidaksesuaian antara tuntutan inovasi dengan kondisi finansial yang sebenarnya. Selanjutnya, pada bagian kedua terlihat adanya titik buta dalam spektrum inovasi. Manajemen terlalu fokus pada kinerja produk fisik, misalnya memperbaiki barang yang dijual di rak, tetapi mengabaikan aspek lain seperti profit model, jaringan kerja, dan customer engagement. Padahal di era digital, inovasi tidak cukup hanya pada produk, tetapi juga harus menyentuh cara perusahaan menghasilkan keuntungan, membangun kemitraan, serta menjaga hubungan dengan pelanggan. Jika perusahaan panik mengejar ketertinggalan lalu mengambil keputusan secara otoriter, maka transformasi bisa berubah menjadi diktatorial. Dampaknya adalah menurunnya moral karyawan dan hilangnya inisiatif dari dalam organisasi. Bagian terakhir menjelaskan rekomendasi solusi tindakan untuk Toys R Us. Ini menggunakan desentralisasi kuasa dengan pendekatan strategi kontingensi model. Artinya kekuasaan tidak boleh hanya terpusat pada manajemen tradisional. Unit yang memiliki kemampuan menghadapi ketidakpastian seperti unit digital, arsitek, kemitraan, dan R&D harus diberi ruang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Dengan begitu, perusahaan dapat lebih cepat merespon perubahan pasar, mengembangkan inovasi, dan mengalokasikan modal secara lebih tepat. Demikian dari saya. Perkenalkan, nama saya Devita Linda dengan NPM akhir 23115. Selanjutnya di sini ada rekomendasi solusi tindakan juga, tetapi dengan menggunakan taktik persuasif dan kecerdasan politis. Perusahaan Toys R Us ini lebih banyak menggunakan hard tactic atau taktik usang, memaksa perubahan dari atas ke bawah tanpa melibatkan karyawan. Solusi yang direkomendasikan untuk Toys R Us ini menggunakan taktik transformasi atau taktik dulu, dengan mengajak dan melibatkan karyawan dalam proses perubahan, mendengarkan masukan staf lama, membangun kerjasama antar divisi. Dengan cara ini, karyawan dapat lebih mendukung perubahan sehingga peluang keberhasilan transformasi perusahaan menjadi lebih besar. Baru jika transformasi ini berhasil, boleh diterapkan hard tactic untuk mempertegas perubahan. Selanjutnya ada diagnosa peta kuasa dan intervensi pihak ketiga. Di sini terjadi konflik antar tim retail fisik dan tim digital atau inovasi yang memiliki tujuan dan cara kerja yang berbeda. Untuk mengatasi konflik ini, pertama memetakan terlebih dahulu siapa yang memiliki kuasa dan pengaruh di dalam organisasi, lalu melibatkan pihak ketiga yang netral untuk menjadi penengah. Tujuannya adalah untuk mengurangi konflik, membangun kerjasama, dan mencari kesepakatan bersama agar transformasi perusahaan berjalan lebih baik. Selanjutnya ada rencana kebangkitan Toys R Us melalui 3 hal utama yang harus dijalankan secara bersamaan. Yang pertama ada strategi dengan agility, yaitu perusahaan harus lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada inovasi dengan berfokus pada pengembangan bisnis digital dan pengalaman belanja yang lebih modern, bukan hanya mengandalkan toko fisik saja. Yang ketiga ada politik organisasi dengan soft taktik, yaitu membangun kerjasama, melibatkan karyawan, dan mengurangi konflik internal melalui pendekatan yang lebih persuasif. Jika hal ini diterapkan secara bersamaan, maka Toys R Us akan mencapai sustainable omnichannel revival dengan mengintegrasikan toko fisik dan toko digital sehingga pelanggan dapat berbelanja dengan lebih mudah dan perusahaan menjadi lebih kompetitif. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.